wabarakatuh kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Dr. Kamala, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan diagnosis penyakit akibat kerja. Tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan diagnosis penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Beberapa bahaya yang dapat menjadi penyebab penyakit akibat kerja antara lain golongan fisik, bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Golongan kimiawi, debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Golongan biologi, bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Golongan ergonomik atau fisiologi, desain tempat kerja dan beban kerja. Golongan psikososial, stres psikis, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan. Agar diagnosis penyakit akibat kerja dapat ditegakkan, diperlukan perhatian khusus dan keterampilan investigasi dari seorang dokter. Langkah sistematis dan terarah dalam menegakkan diagnosis tersebut dinamakan 7 langkah diagnosis okupasi. 7 langkah diagnosis okupasi yang meliputi 1. Diagnosis klinis. 2. Pajanan lingkungan kerja. 3. Hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. 4. Menentukan apakah pajanan yang dialami cukup besar. 5. Menentukan adakah faktor individu yang berperan. 6. Menentukan adakah faktor lain di luar pekerjaan. 7. Menentukan diagnosis penyakit akibat kerja atau diperberat pekerjaan atau bukan penyakit akibat kerja. Langkah 1. Menentukan diagnosis klinis berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Baik Pak, setelah saya melakukan wawancara, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Mungkin selama pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman ya Pak ya? Apakah Bapak bersedia? Iya dok, bersedia. Baik Pak, silakan naik ke bed, saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan sesuai kasus pada pasien yaitu handscoon, tensimeter, stetoskop, pen light, dan loop. Pemeriksaan fisik dilakukan secara generalisata dan lokalisata. 1. Pemeriksaan generalisata head to toe. 2. Pemeriksaan lokalisata pada kedua tangan. Pertama, inspeksi. Lokasi, kedua tangan. Morfologi, UKK primer, papul dengan dasar eritem. UKK sekunder, sekuama, eksoriasi, dan kulit serotik. Konfigurasi, multiple discrete. Distribusi, bilateral. Palpasi, permukaan kasar, konsistensi lunak, nyeri tekan sedikit, perabaan hangat, mobilitas mobile, edema tidak ada. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka ditegakkan diagnosis klinis pada pasien. Langkah 2. Menentukan pajanan lingkungan kerja. Hal-hal yang perlu ditanyakan pada langkah ini meliputi deskripsi semua pekerjaan secara kronologis, periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan, apa yang diproduksi, bahan yang digunakan, dan cara bekerja. Mohon maaf Pak, tadi kan di awal pekerjaannya sebagai petani Pak. Ya. Itu di bagian apa ya Pak? Saya kan di petani buat sayur-sayur itu dok. Jadi saya tuh di bagian yang nyemprot pestisida gitu. Oh, untuk waktu kerjanya sendiri bagaimana Pak? Saya kalau kerja tuh 8 jam sehari dok. Terus selama 1 minggu tuh dari Senin sampai Sabtu. Langkah 3. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Hubungan ini harus berdasarkan hasil-hasil penelitian epidemiologis yang pernah dilakukan atau evidence based. Identifikasi ada tidaknya hubungan antara pajanan dan penyakit dapat dilakukan dengan mengkaji referensi dan literatur yang ada. Langkah 4. Menentukan apakah pajanan yang dialami cukup besar.
Langkah ini dapat menilai apakah suatu pajanan cukup besar untuk dapat menyebabkan penyakit tertentu. Perlu dimengerti patofisiologi dari penyakit tersebut dan bukti epidemiologis. Cukup besarnya suatu pajanan dapat dinilai secara kualitatif, yaitu dengan menanyakan kepada pasien mengenai cara kerja, proses dan lingkungan kerja, masa kerja, termasuk berapa lama pekerja tersebut sudah terpajan, pengukuran lingkungan kerja terhadap pajanan tersebut, jenis alat pelindung diri apakah sesuai, dipakai secara benar dan konsisten atau tidak. Untuk bekerjanya sudah berapa lama ya Pak di pertanian tersebut? Saya sudah 2 bulanan, Dok. 2 bulan ya. Kemudian saat bekerja apakah menggunakan APD Pak atau alat pelindung diri seperti topi, masker, sarung tangan, sepatu boot? Saya kalau bekerja itu hanya pakai masker, Dok, dan ya seadanya, pakaian seadanya, pakaian baju biasa, celana. Saya tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai sarung tangan, Dok. Oh begitu ya Pak ya. Langkah 5, menentukan apakah ada faktor individu yang berperan. Faktor individu yang mungkin berperan adalah riwayat atopi atau alergi, riwayat dalam keluarga, hygiene perorangan, dan lain sebagainya. Apakah ada riwayat alergi, Pak? Tidak ada, Dok. Seperti gatal-gatal atau sesak setelah konsumsi makanan atau obat tertentu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Baik Pak, kalau di keluarga apakah ada yang memiliki keluhan serupa Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Kalau di keluarga ada yang seperti memiliki sakit alergi. Tidak. Untuk kebersihan dirinya Pak, mandinya berapa kali? Menggunakan sabun atau sampo apa? Saya mandi ya sesuai, Dok, 2 kali. Sabun, sampo ya yang biasa dibeli kayak hari-hari biasa, Dok. Oh, seperti itu ya Pak ya. Langkah 6, menentukan apakah ada faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain di luar pekerjaan adalah pajanan lain yang juga dapat menyebabkan penyakit yang sama, namun bukan merupakan faktor pekerjaan. Misalnya, rokok, pajanan yang dialami di rumah, adanya hobi, dan sebagainya. Kalau di rumah gimana Pak? Untuk sehari-harinya apakah Bapak ada kegiatan seperti mencuci baju, mencuci piring? Sehari-hari sih tidak pernah ya, Dok ya. Tidak pernah ya Pak ya. Langkah 7, menentukan diagnosis. Apakah penyakit akibat kerja atau diperberat pekerjaan atau bukan penyakit akibat kerja. Kaji seluruh informasi yang telah dikumpulkan dari langkah-langkah 1 hingga 6 berdasarkan bukti-bukti dan referensi mutakhir yang ada. Dapat dibuat keputusan apakah penyakit yang diderita adalah penyakit akibat kerja atau tidak. Diagnosis sebagai penyakit akibat kerja dapat dibuat bila dari langkah-langkah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat antara pajanan yang dialami dengan penyakit dan faktor pekerjaan.